Halo, movie lovers. Kembali lagi di channel Reply Kuy. Kali ini Min Kuy akan review alur cerita film series berjudul The Boys, yaitu seri televisi web pahlawan super Amerika Serikat yang berdasarkan pada buku komik bernama sama karya Garth Ennis dan Darick Robertson. Dikembangkan oleh Eric Kripke untuk Amazon, seri tersebut tayang perdana pada tanggal 26 Juli tahun 2019. Sebelum mulai filmnya, Min Kuy kasih tahu film ini banyak unsur kekerasan dan adegan dewasanya. Dan jika kalian senang dengan channel ini, silahkan klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa bunyikan lonceng supaya nggak ketinggalan update film di channel ini, dan komen di bawah bagi yang mau request review alur film berikutnya. Oke, langsung saja ritualnya. Siapkan cemilan, luruskan kaki, dan ambil posisi. Reply Kuy. Pada episode pertama ini, terlihat dua anak remaja yang sedang berbincang tentang film favorit mereka. Tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah mobil yang melaju kencang tidak terkendali. Di tengah keadaan tersebut, akhirnya sosok superhero perempuan yang bernama Maeve muncul dan menghentikan mobil tersebut dengan badannya. Ternyata mobil tersebut adalah mobil penjahat yang sedang kabur membawa uang hasil perampokan. Ketika penjahat tersebut keluar dan mencoba menyandera kedua anak tadi dengan senjatanya, tiba-tiba cahaya merah muncul dan melelehkan senjata yang sedang dipegang oleh si penjahat. Di sini muncul karakter superhero lainnya yang bernama Homelander, yaitu ketua dari tim superhero Seven. Beralih ke karakter lainnya, yaitu Huey yang sedang bekerja di sebuah toko elektronik, didatangi oleh pacarnya yaitu Robin dan mengajaknya untuk pergi keluar. Ketika mereka sedang mengobrol di perjalanan, mereka pun saling berpegangan tangan. Namun tiba-tiba saja dalam sekejap Robin menghilang. Di adegan ini terlihat sesuatu yang sangat cepat menabrak Robin hingga hancur dan menyisakan tangannya saja. Ternyata yang menabrak Robin hingga hancur adalah Atrain, yaitu salah satu dari superhero Seven yang memiliki kemampuan berlari cepat hingga tak terlihat. Scene pun ditutup dengan Huey yang sok melihat sisa tangan Robin yang masih menggenggam tangannya. Keesokan harinya, Huey yang masih dalam keadaan berduka atas kematian Robin didatangi oleh seseorang dari VOT, yaitu perusahaan yang membawahi para superhero Seven. Tujuannya yaitu membujuk Huey agar tidak mempermasalahkan kembali kematian Robin, karena itu akan berdampak kepada citra dari perusahaan tersebut. Huey pun ditawari cek oleh orang tersebut dengan jaminan agar Huey tutup mulut atas kejadian yang menimpa pacarnya. Namun Huey masih ingin mempertimbangkan tawarannya. Huey bersikeras agar kejadian tersebut dapat dibawa ke ranah hukum, namun ayahnya membujuk agar berhenti dan menerima tawaran dari VOT. Akhirnya Huey pun meninggalkan rumah karena kecewa dengan sikap ayahnya. Scene berlanjut ke sosok superhero perempuan yang baru saja bergabung dengan VOT, yaitu Starlight. Di sini kita diperlihatkan sekilas tentang profil dari perusahaan yang bernama VOT. VOT adalah sebuah perusahaan yang mengumpulkan serta mengawasi para superhero untuk bertugas menjaga keamanan kota. Selesai acara pengenalan, Starlight diajak oleh salah satu anggota superhero Seven, yaitu The Deep, berkeliling ke markas VOT. Di sana The Deep berbincang dengan Starlight, namun di sini Starlight marah karena merasa dilecehkan oleh The Deep. Akhirnya Starlight pun pergi keluar ruangan meninggalkannya. Adegan selanjutnya menampilkan karakter baru, yaitu Butcher, yang sedang berkunjung ke toko elektronik di mana Huey sedang bekerja. Butcher mengajak Huey agar bergabung untuk membongkar kedok para superhero Seven. Butcher menjelaskan bahwa para superhero tersebut hanyalah kedok di balik itu semua. Para superhero ini sering berlaku seenaknya, sama halnya dengan yang menimpa Robin. Butcher menawarkan kepada Huey kesempatan untuk membalas kematian Robin. Akhirnya Huey pun dibawa ke suatu tempat di mana terlihat seperti bar rahasia. Dan di tempat tersebut banyak sekali para superhero yang gak ada akhlak. Huey dan Butcher pun mencoba masuk ke ruangan CCTV dan melihat Atrain yang sedang membicarakan kejadian yang menimpa Robin kepada temannya. Di sini Huey merasa geram karena Atrain tidak menyesal sama sekali atas perlakuannya terhadap Robin. Mereka malah menertawakan kejadian tersebut. Huey pun menanyakan apakah semua superhero Seven berkelakuan seperti itu, termasuk pimpinannya yaitu Homelander. Butcher menyebutkan bahwa Homelander itu pengecualian, namun yang lain semuanya gak ada akhlak. Butcher pun merencanakan sesuatu dengan Huey agar dapat menyusup ke markas VOT. Dia pun meminta Huey agar menerima tawaran dari VOT sebelumnya.
dengan syarat Atrein harus bertemu dengannya. Ternyata Bacer merencanakan agar Hyui dapat memasang alat penyadap di markas para superhero. Namun di sini Hyui menolaknya. Kembali lagi ke Starlight yang sedang menelpon dengan ibunya di taman. Tiba-tiba di sebelahnya ada Hyui yang sedang makan melihat Starlight yang sedih. Hyui mencoba menghiburnya dengan berbincang-bincang seputar pekerjaannya, dan Hyui pun mencoba menyemangatinya kembali. Hyui akhirnya kembali menemui Bacer dan menerima pekerjaan yang diberikan olehnya untuk memasang alat penyadap. Hyui menghubungi perusahaan VOD dan bersedia menerima tawaran cek sebelumnya, dengan catatan dia harus bertemu dengan Atrein, dan meminta agar Atrein meminta maaf langsung kepadanya. Keesokan harinya Hyui pun pergi ke tempat VOD bersama Bacer. Bacer pun menjelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh Hyui di dalam nanti. Hyui pun mulai masuk ke tempat VOD dengan wajah tegang, namun dia berhasil melewati pos pengamanan. Tibalah dia di ruang pertemuan dan akhirnya Hyui pun bertemu dengan Atrein. Setelah selesai meminta maaf Hyui pun mulai beraksi untuk memasang penyadap. Ketika tiba di kamar mandi Hyui pun menjatuhkan alat penyadapnya. Dan ketika dia mengambilnya, ternyata di sana sudah ada anggota superhero lainnya yaitu Translucent dan melihat Hyui mengambil alat penyadap yang terjatuh. Scene berlanjut ke Marilyn yang sedang menelpon kliennya yaitu Steve, dan sepakat mengenai harga yang dia tawarkan dengan catatan dia tidak boleh membicarakan lagi tentang senyawa V. Di sini belum kita ketahui sebenarnya ada apa dengan senyawa V ini. Kembali ke Hyui yang sedang bekerja di toko elektronik tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan Translucent yang menyerahkan alat penyadap yang dia pasang. Di sini Hyui ketahuan dan dihajar oleh Translucent. Translucent pun menanyakan dia bekerja dengan siapa. Namun ketika Translucent akan melemparkan sebuah TV ke Hyui tiba-tiba saja dari luar menerobos masuk ke dalam toko sebuah mobil dan menabrak Translucent. Ternyata dia adalah Bacer. Adegan pun berlanjut ke pertarungan antara Bacer dan Translucent. Namun di sini karena Translucent tidak terlihat Bacer sempat kewalahan. Akhirnya dia pun menyemburkan darah dari mulutnya dan membuat Translucent terlihat. Namun tetap saja Bacer kalah telak. Ketika Bacer akan dihajar menggunakan sebuah linggis, Hyui yang menyelinap dari belakang mencoba menarik sebuah kabel listrik dan berencana menempelkannya kepada Translucent. Namun kabelnya terlalu pendek dan akhirnya Translucent pun menyadarinya. Ketika Translucent menghadap ke Hyui, Bacer memanfaatkan kesempatan tersebut dan menendang Translucent hingga dia tersetrum tepat di otongnya dan dia pun pingsan. Scene berlanjut ke dalam sebuah pesawat yang sedang mengudara di mana Steve bersama dengan anaknya sedang bersantai. Ketika anaknya melihat ke arah jendela dia melihat sosok yang sedang terbang di bagian sayap pesawat, dan ketika dilihat lebih dekat ternyata dia adalah Homelander. Episode pertama pun ditutup dengan Homelander yang meledakkan pesawat yang sedang ditumpangi oleh Steve beserta anaknya. Kenapa Homelander membunuh Steve? Dan sebenarnya ada apa dengan senyawa V? Sampai ketemu di episode selanjutnya dan ikutin terus cerita selanjutnya cuman di Reply Kuy. Ciao!